Jadi selanjutnya kita akan belajar mengenai kompetensi konselor. Yang pertama terkait keterampilan mendengarkan dan juga mempelajari. Karena di sini kita mempelajari mengenai komunikasi ya. Jadi lebih banyak mendengarkan gitu apa yang disampaikan oleh klien. Jadi akhirnya kita bisa tahu banyak informasi terkait klien kayak gitu. Yang pertama keterampilan mengenai komunikasi nonverbal. Nah, kalau verbal itu kan menggunakan kata-kata ya. Jangan nonverbal itu bisa lewat tangan kita, mata kita, kayak gitu. Jadi bisa isyarat juga, kayak gitu. Jadi ini juga perlu untuk mengetahui kapan sih kita harus untuk memberikan komunikasi nonverbal kita terkait informasi yang diberikan oleh klien, kayak gitu. Jadi istilah kerennya itu body language ya. Jadi body language kita tuh bagaimana kalau klien itu memberikan informasi kayak gitu. Body language ini mulainya pas waktu klien sudah masuk ya kayak gitu. Ketika kita mempersilakan, tangan kita mempersilakan duduk bagaimana, menyapa, senyumnya kita kayak gitu. Jadi itu penting kayak gitu. Jadi ekspresi kita itu penting ya untuk istilahnya kalau klien itu mau melihat kita kayak gitu ya. Nah, selain dari kata-kata itu kan dari isyarat yang kita berikan atau ekspresi yang kita berikan kayak gitu. Jadi ini membuat klien ini juga merasa nyaman ya dengan kehadirannya kita kayak gitu. Nah, kalau di sini mengusahakan kepala sama tinggi. Nah, ini beberapa contohnya ya, ekspresi gerakan tubuh yang bisa kita lakukan. Mengusahakan kepala sama tinggi. Jadi ini sama-sama duduk ya, kayak gitu. Ataupun mungkin pas waktu ketemu klien kayak gitu di luar kayak gitu. Nah, pas waktu berdiri ya sama-sama berdiri gitu. Terus memberikan perhatian kayak gitu. Jadi ketika klien yang memberikan informasi, kita bisa misalnya feedbacknya bisa ya Bu, oh kayak gitu. Jadi kita memberikan perhatian apa yang disampaikan oleh klien, menyingkirkan penghalang. Nah kemarin kita sudah ini ya tempatnya itu bagaimana. Nah kalau bisa itu ada mejanya. Nah terus di sini kok menyingkirkan penghalang kayak gitu. Jadi kalau bisa itu penghalangnya memang tidak terlalu besar. Kayak gitu. Jadi kalau meja kayak gitu dia nggak terlalu besar. Kalaupun dia bundar mejanya, kalau bisa klien itu dia ada di samping kita. Kalau mejanya kotak terus besar kayak gitu, nah kalau bisa di sisi yang memang dekat dengan konselor. Jadi mejanya tetap berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan media gitu ya. Terus menyediakan waktu. Jadi kalau waktu kemarin 30 sampai 60 menit, kita harus ada kesepakatan kayak gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu berapa jam kayak gitu. Terus memberikan sentuhan secara wajar kayak gitu. Jadi menepuk pundak si ibu atau bapak kayak gitu, ataupun mungkin ketika kalau cewek ya sama cewek kayak gitu, nepuk tangannya si klien kayak gitu, itu nggak masalah. Yang penting tidak terlalu over gitu ya. Jadi ini catatannya ya, jadi kalau sikap tubuhnya ini dia duduknya sama tinggi, jadi enggak yang satunya berdiri, satunya duduk, kontak matanya juga diperhatikan, jangan keseringan melihat media, kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu, kita harus mempersiapkan informasi yang mau kita sampaikan terkait keadaan si pasien atau klien. Jadi enggak terlalu banyak lihat media kayak gitu. Nah, penghalangnya, nah ini ya. Jadi kita bisa siasati kalau yang besar tadi mejanya bisa kita posisikan si klien itu di samping kita kayak gitu. Terus ketersediaan waktu juga, jadi kita menyediakan waktu tuh nggak terlalu tergesa-gesa kayak gitu ya, 30 sampai 60 menit itu kalau untuk curhat sebenarnya ya, untuk sharing kayak gitu sebenarnya kita tiba-tiba udah selesai gitu aja. Jadi cepet sebenarnya 30 sampai 60 menit. Jadi kita misalkan karena pertemuannya nggak cuma satu kali kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu tergesa-gesa bahwasanya hari ini harus selesai. Itu nggak perlu kayak gitu. Jadi nggak usah tergesa-gesa.
Terus sentuhan ya, sentuhan secara wajar tadi. Terus yang selanjutnya, keterampilan mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi kan sudah tahu ya bedanya pertanyaan tertutup ataupun terbuka kayak gitu. Jadi kalau terbuka biasanya tuh pertanyaannya lebih ke apakah, yang jawabannya itu iya dan tidak kayak gitu. Itu akhirnya kita tidak mendapatkan informasi yang mau kita yang mau kita gali kayak gitu, nggak bisa probing kayak gitu ya. Nah, makanya kita bisa mengajukan pertanyaan tertutup. Jadi bagaimana, mengapa, kayak gitu. Tapi biasanya ibu itu, walaupun pertanyaannya terbuka kayak gitu ya, ada yang masih malu-malu, klien tuh masih malu-malu, akhirnya jawabannya tuh jawaban yang simpel gitu ya. Tidak iya, ataupun memang akhirnya kliennya tidak memberikan informasi yang ingin kita dapatkan, kayak gitu. Makanya kita harus probing. Jadi nanti juga bisa nih pertanyaan tertutup itu sebenarnya bisa untuk menggali pertanyaan terbuka. Jadi jangan tiba-tiba pertanyaan terbuka. Jadi misalkan si kliennya ini kita sudah memberikan pertanyaan terbuka kayak gitu. Bagaimana kondisi ibu kayak gitu. Nah, misalkan jawabannya cuma baik kayak gitu. Nah, kita bisa melanjutkannya mungkin disisipi pertanyaan tertutup. Baik, bagaimana ibu menyusui bayinya kayak gitu. Nah, ketika pertanyaannya itu misalkan, oh nggak masalah kayak gitu, menyusuinya baik kayak gitu. Nah, menyusuinya baik itu seperti apa, Bu? Ya, kayak gitu. Jadi dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi bisa didahului pertanyaan tertutup, habis itu pertanyaan terbuka. Itu nggak masalah. Selanjutnya, ini cara mengajukan ya, pertanyaan terbuka ya. Jadi, mengajukan pertanyaan untuk memulai sebuah percakapan tadi ya. Jadi bagaimana, tolong ceritakan, kayak gitu. Nah, ini contohnya tadi ya. Jadi biasanya memang kalau pertama kali masih ketemu tuh masih canggung kayak gitu. Ya akhirnya walaupun kita memberikan pertanyaan terbuka, kliennya itu menjawabnya itu seadanya. Kayak gitu. Jadi kita bisa nyisipin pertanyaan tertutup yaitu supaya ibunya juga supaya kliennya ini lebih nyaman kayak gitu dengan kita. Jadi bisa kayak gini, berapa usia bayi ibu sekarang, berapa jam. Habis itu baru bisa mengajukan pertanyaan terbuka gitu, terkait pertanyaan spesifik tertutup tadi kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, pertanyaan terbuka versus pertanyaan tertutup. Ya, gitu. Kita ke yang tertutup dulu, gitu ya. Jadi ini contohnya ini ya, pertanyaannya cirinya apakah ya? Apakah ibu bayinya sehat? Ya, gitu. Ya, sehat, terima kasih. Apa ibu menyusui? Jadi apa, gitu ya. Jadi akhirnya informasinya juga sedikit, gitu, nggak bisa menggali lebih dalam, kayak gitu ya. Nah, sedangkan pertanyaan terbuka, nah ini bisa bagaimana keadaan bayi. Nah, baik, dia masih kelaparan, kayak gitu. Boleh saya tahu bagaimana ibu memberikan minum? Jadi dilanjutkan dengan bagaimana lagi. Jadi kan tadi kelaparan tuh, jadi bagaimana ibu memberikan minum, kayak gitu. Bisa juga sebelum pertanyaan terbuka nih, nah kita menanyakan pertanyaan tertutup berapa kali ibu memberikan ASI gitu. Nah, habis itu baru bagaimana ibu memberikan minum kepada bayi kayak gitu. Jadi misalkan kalau kita nggak jawaban ibunya masih sedikit kayak gitu ya, kita nggak dapat informasi, kita bisa ke pertanyaan tertutup dulu, baru pertanyaan terbuka. Gitu. Nah, ini mengajukan pertanyaan terbuka mulai pertanyaan tertutup. Jadi kita bisa mendahului dulu pertanyaan tertutup. Jadi nggak selalu pertanyaan tertutup itu salah, tapi memang nggak boleh terlalu banyak ataupun kita selalu memberikan pertanyaan tertutup kayak gitu. Jadi informasi ya kita dapatkan cuma sedikit, otomatis kan kayak gitu. Jadi ini kan nih, misalkan bagaimana ini sudah pertanyaan terbuka nih, bagaimana perkembangan ibu dan bayi kayak gitu. Oh kami berdua baik-baik saja, terima kasih. Kayak gitu. Ini kan kayak baik-baik saja tuh bagaimana ya kayak gitu. Kliennya kan pasti ingin tahu lagi, konselornya pasti ingin tahu lagi kayak gitu ya, penasaran kayak gitu. Informasi yang pengen pengen didapatkan belum dapat nih kayak gitu. Ini bisa disisipin nih, berapa umur bayi
Sekarang umurnya 2 hari, makan dan minum apa yang diberikan? Nah, ini masih pertanyaan tertutup nih. Ia menyusui dan minum air putih. Nah, ini baru nanti ke pertanyaan terbuka. Apa yang buat ibu memutuskan memberikan air putih? Nah, karena si ibunya sudah memberikan informasi kalau ternyata memberikan air putih dan juga air susu. Jadi kita bisa menanyakan ke pertanyaan terbuka. Yang selanjutnya respon atau gerakan tubuh yang menunjukkan perhatian ya. Ini masih ke nonverbal ya, body language ya. Jadi kita bisa mengangguk, tersenyum terhadap apa yang disampaikan oleh klien ya, tapi memang harus disesuaikan. Kalau kliennya pas waktu itu merasa sedih, tentunya kita raut muka kita berbeda lah ya ketika ibunya memberikan berita ataupun informasi terhadap peningkatan pertumbuhan bayi, tentunya kita akan tersenyum kayak gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan terkait informasi yang diberikan, atau bisa ibunya ketika lagi bicara kayak gitu kita bisa iya bu, oh iya bu kayak gitu. Tapi jangan terlalu banyak kayak gitu ya. Jadi ini contoh isyaratnya ya. Jadi ini pertanyaan terbuka ya. Bagaimana menyusui berlangsung? Nah, ini juga sebenarnya ibunya juga karena masih canggung ya di sini ya. Rasanya baik-baik saja kayak gitu. Jadi cuma sedikit informasi yang diberikan. Nah, ini bisa mengangguk kayak gitu. Nah, terus ini juga bisa direspon juga. Nah, setelah ibunya memberikan informasi, saya agak khawatir kemarin karena dia muntah-muntah. Oh ya, kayak gitu. Jadi bisa agak memberikan raut wajah yang berbeda kayak gitu ya. Dari ini ke sini pasti dia raut wajahnya berbeda karena informasi yang diberikan tentunya berbeda kayak gitu. Nah, ini keterangan reflect back. Jadi reflect back ini beda sama feedback ya. Jadi feedback ini bisa kayak tanya jawab kayak gitu. Kalau reflect back ini dia bisa mengulang kembali informasi yang kliennya berikan. Jadi informasi ini misalkan anak saya muntah-muntah kemarin, Bu, kayak gitu. Oh, begitu muntah-muntah, Bu ya. Kayak gitu. Itu namanya reflect back kayak gitu. Tapi reflect back ini bisa dengan cara tidak mengulangi lagi. Jadi intinya sebenarnya sama kalimatnya, tapi tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh ibunya atau kliennya. Jadi terkesannya nggak membeu kayak gitu ya. Misalkan kalau si kliennya bilang bahwasanya bayi saya itu muntah-muntah diare kayak gitu. Terus dia nggak nafsu makan kayak gitu. Terus si kliennya itu bilang gini, oh jadi kemarin bayinya muntah-muntah diare dan nggak nafsu makan Bu ya kayak gitu. Sebenarnya itu boleh. Jadi reflect back yang membeo itu boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak. Jadi supaya kita kayak sebenarnya tuh kalau terlalu banyak nanti terkesan kurang sopan kayak gitu ya. Jadi kayak kliennya ngerasa ini ibunya nggak paham apa yang saya sampaikan ya, kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa lain kayak gitu. Di bahasa lainnya atau kita juga bisa memberikan respon verbal kayak gitu, mengangguk kayak gitu atau lebih memperhatikan kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, mengatakan kembali. Kalau ini dia bukan reflect back ya, jadi dia feedback. Jadi ini dia melanjutkan. Jadi pertanyaannya tuh dilanjutkan kayak gitu. Jadi ini apa kabar ibu dan bayi ibu? Bayi saya ingin minum terus-menerus. Dia menyusui setiap saat. Kira-kira seberapa sering ya kayak gitu. Jadi ini melanjutkan pertanyaan kayak gitu, melanjutkan sesi diskusinya kayak gitu. Biasanya ini pertanyaan-pertanyaannya ini dari pertanyaan faktual. Pertanyaan faktual itu pertanyaan tertutup ya. Jadi dia ada pertanyaan tertutup. Jadi apakah, siapakah, di mana kayak gitu. Nah, itu dia lebih ke melanjutkan pertanyaan. Nah, kalau reflect back, nah ini ya seringkali menyusui, iya dia lapar, saya pikir ASI saya kering, kayak gitu. Nah ini pakai bahasa sendiri, Mbak Ibu sepertinya lebih lapar ya seminggu ini, gitu. Jadi kita pakai bahasa sendiri. Ataupun kalau kita mengucapkan apa yang disampaikan Ibu, itu nggak masalah, oh Ibu
bayinya lapar ya seminggu ini ya kayak gitu. Ataupun tapi nggak boleh terlalu sering kayak gitu ya. Jadi ini bisa menggunakan bahasa sendiri ataupun bisa membeo tapi tidak terlalu sering kayak gitu. Ini termasuk juga reflect back ini untuk apa ya namanya? Membuat si klien itu nyaman kayak gitu dan membuat bahwasanya kita paham kayak gitu dengan keadaan si klien gitu. Nah, ini tadi ya, jadi kalau terlalu banyak membeo kayak gitu ya, jadi mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh klien, nah ini tidak terlalu sopan kayak gitu. Jadi si klien ngerasa bahwasanya apa yang disampaikan ini apa si konselornya nggak paham ya, kayak gitu. Jadi nggak boleh terlalu sering, jadi pakai bahasanya sendiri. Ataupun juga bisa merespon ya, kayak gitu. Sungguh, oh iya, kayak gitu. Jadi disisipin kayak gitu ya. Nah, ini jadi ini responnya ya. Oh, saya pikir minggu ini dia lapar sekali. Saya pikir ASI saya kering. Oh ya, jadi bisa diganti. Oh ya, atau Masya Allah kayak gitu. Jadi responnya respon yang apa namanya simpel-simpel atau sederhana kayak gitu juga perlu ya kayak gitu. Ini juga untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga keterbukaan dari klien juga. Yang kelima, keterampilan berempati. Ini juga sudah kita bahas ya kemarin ya. Jadi menunjukkan kita paham perasaan ibu. Kayak gitu. Tanpa kita membandingkan ini ya, tanpa kita membandingkan atau adu nasib gitu dengan ibunya. Karena kita cukup memahami saja perasaan ibunya. Kalau kita membandingkan, nanti si kliennya merasa bahwasanya kok aku nggak bisa ya seperti ibu ini. Ataupun kita membandingkan dengan klien kita yang lain. Kayak gitu. Nah, itu akan membuat down ibunya. Kayak gitu. Ini apakah saya yang kurang effort ya dalam meningkatkan pemberian ASI ke bayi kayak gitu. Jadi kalau ini cukup berempati saja. Nah, empati ini bisa berupa reflect back ya. Jadi kayak tadi, oh ini ya, jadi bayi ibu merasa lapar ya dalam seminggu terakhir. Jadi kita paham terhadap perasaan ibunya. Jadi bayinya ini sering sekali menyusui, sering sekali menyusu. Ya, gitu. Jadi ya berarti ini kesimpulannya adalah bayinya ini sering merasa kelaparan. Ya, gitu. Nah, ini contoh-contoh demonstrasi dari ini ya. Oh, ini bersimpati. Kalau bersimpati dia membandingkan. Ini sebenarnya cukup bisa sampai di sini. Gitu. Oh, saya mengerti perasaan ibu. Nah, kalau sudah ini sudah membandingkan dengan keadaan konselor. Bayi saya dulu juga tidak mampu menyusui ketika saya kembali bekerja. Kayak gitu. Walaupun ini sepertinya kayak paham gitu ya, keadaannya kayak sama kayak gitu. Tapi bisa jadi di sisi pemikiran klien itu berbeda. Kita kan nggak selalu tahu ya apa yang dipikirkan oleh klien. Jadi kalau bisa tidak boleh membandingkan keadaan konselor, keadaan klien lain dengan klien ini, kayak gitu. Nah, ini pertanyaan dengan fakta ya atau faktual ya, dia ya. Jadi pertanyaan tertutup, ini reflect back, kayak gitu mengatakan kembali, ini berempati ya. Nah, ini berempati, contohnya tidak mau menyusui, kelihatan sekarang dia tidak suka ASI. Sekarang ibu merasa bahwa ibu tidak menyukai ibu, kayak gitu. Jadi, oh ini kelihatannya kok dia tidak suka ASI ya, apa jangan-jangan dia nggak suka sama ASI saya atau nggak suka sama saya, kayak gitu. Jadi, kita paham mengenai keadaan klien saat ini, kayak gitu. Ini juga empati ya. Nah, ini empati terhadap perasaan positif kayak gitu. Jadi di sini seperti menambah kepercayaan diri juga kayak gitu ke kliennya kayak gitu ya. Jadi contoh ini bagaimana menyusuinya baik dan sekarang dia kelihatan puas tiap habis menyusui kayak gitu. Itu pasti senang ya menyusuinya dengan lancar kayak gitu. Jadi berempatinya bisa menunjukkan bahwasanya perkembangan si bayi ini dia bagus kayak gitu. Jadi setiap ada
mungkin progres kayak gitu dari ibunya, kita bisa memuji, tapi memujinya dengan yang tidak berlebihan, dengan kalimat yang positif kayak gitu. Terus yang keenam, keterampilan menghindari kata-kata yang menghakimi. Nah, ini biasanya agak susah nih bagi kita. Kayak gitu. Oh, itu salah, Bu. Kayak gitu. Ibu menyusuinya sudah cukup atau belum, Bu ya? Kayak gitu. Kan klien itu latar belakangnya beda-beda ya. Masih mikirnya cukup nggak ya? Aku ngasih ASINya 2 kali atau 3 kali sehari itu cukup nggak ya? Kayak gitu. Jadi kalau bisa pertanyaannya ini pertanyaan yang tidak ada ini ya, yang kata-kata menghakimi, walaupun sebenarnya ini kayak kata-kata biasa kayak gitu. Tapi kita nggak tahu pikiran klien. Oh, ibu menyusuinya sudah benar atau belum, Bu ya? Gitu. Si klien mikir, yang benar tuh gimana ya? Kayak gitu. Yang baik itu gimana ya? Kayak gitu. Yang salah itu gimana? Apakah saya menyusuinya dengan salah? Jadi kita bisa memberikan pertanyaannya tuh netral tanpa kita menambahkan pertanyaan ini. Bagaimana ibu menyusuinya? Kayak gitu. Jadi ini kan kita nggak tahu nih ibunya menyusuinya bagaimana. Kayak gitu. Entah walaupun nanti jawabannya benar, salah, kayak gitu menurut kita, kayak gitu. Karena memang kita kan ingin menggali. Kalau kita udah pakai kalimat yang seperti ini, takutnya ibunya nggak nyaman. Ibunya atau kliennya tuh berpikir kemana-mana, terus ngerasa bersalah kayak gitu dengan apa yang dia alami, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, apakah bayi ibu tidur dengan baik? Nah, si kliennya nggak tahu nih, tidur dengan baik itu apa ya? Kayak gitu, bayi saya ini nangis terus nih, kayak gitu. Padahal nih sudah saya susuinya sudah sering, tapi kok ini ya, kuantitas tidurnya kok sedikit ya? Masa ini salah sih? Kayak gitu. Jadinya akhirnya informasi yang kita dapatkan pun juga lebih sedikit karena ibunya nggak nyaman dengan pertanyaannya kita. Jadi kita bisa tanyakan bagaimana bayi ibu tidur. Gitu. Jadi cukup pertanyaannya tuh segitu aja, pertanyaan netral dan juga nggak menghakimi, gitu ya. Nah, ini ya pertanyaan yang menghakimi seringkali berupa pertanyaan tertutup kayak gitu. Nah, apakah menyusuinya ibu normal? Menyusui normal tuh kayak gimana ya? Kayak gitu. Jadinya ibunya cuma gini, saya rasa begitu kayak gitu. Supaya ibunya juga nggak ini loh, nggak terkesan salah gitu di mata konselor. Akhirnya memberikan jawabannya pun kayak setengah-setengah ataupun memberikan jawabannya tuh kayak nggak jawaban, kayak gitu. Nggak jawaban yang diinginkan oleh konselor, kayak gitu ya. Apakah ASI ibu cukup? Kayak gitu ya. Saya harap begitu. Kayak gitu. Ini kan bukan jawaban ya sebenarnya ya, karena ini sudah terkesan bahwasanya si klien nggak merasa nyaman dengan pertanyaan ini. Ya, mungkin juga tidak cukup kayak gitu. Jadi kliennya udah ngerasa, aduh nih cukup nggak ya kayak gitu. Nah ini kita bisa menghindarinya. Jadi bagaimana menyusuinya? Lancar sekali, kami berdua menikmatinya. Bagaimana berat badannya? Kayak gitu. Jadi habis, oh ini ibunya menyusuinya udah bagus nih. Kayak gitu. Kira-kira ada penambahan berat badan nggak ya? Kayak gitu. Tapi nggak boleh kayak bilang pertanyaan menghakimi, apakah berat badan bayinya meningkat? Kayak gitu. Jadi cukup bagaimana dengan berat badannya si bayi? Kayak gitu. Nah, ini berarti di sini kita bisa simpulkan bahwasanya lebih seringnya ke pertanyaan terbuka ya, kalau untuk kalimat yang tidak menghakimi. Gitu. Tapi kita nggak masalah, seperti yang tadi ya, kita menyisipkan kalimat pertanyaan tertutup kayak gitu untuk menggali ke pertanyaan terbuka. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya ini bagaimana cara kita memberikan dukungan dan meningkatkan kepercayaan diri si klien, gitu ya. Nah, ini membangun kepercayaan diri klien membantu untuk membuat keputusan. Jadi terhadap alternatif pemecahan masalahnya ini dia bisa percaya diri mana nih yang mau saya putuskan untuk menjadi program terhadap misalkan diet gitu ya. Program diet saya ini mana nih? Ya, gitu.
Nah, ini kepercayaan diri tidak membuat kliennya ini terpengaruh terhadap lingkungan sekitar karena dia sudah yakin nih bahwasanya ini yang saya ambil manfaatnya ini, terus dia konsekuensinya ini kayak gitu. Jadi dia nggak terpengaruh terhadap apa yang disampaikan oleh temennya ataupun saudaranya kayak gitu. Jadi ini penting untuk membuat si klien ini percaya diri. Nah, percaya diri ini juga ditumbuhkan dari kenyamanan si klien ketika kita melakukan sesi konseling, kayak gitu. Jadi kita nggak boleh tuh yang namanya melihat suku, pendidikan, kayak gitu. Ya memang kita sudah tahu nih, misalkan mengenai pendidikannya, kayak gitu. Makanya kita nanti bisa mengusahakan bahwasanya bahasa yang mau kita gunakan itu adalah yang ini nih. Gitu. Nggak mungkin kita bahasanya misalkan pas waktu menyusuinya ya, ibu gimana misalkan ibunya nggak tahu asi eksklusif atau nggak tahu yang namanya apa namanya apa ya, misalkan ibunya nggak tahu kenaikan berat badan minimal KBM, gitu, istilah KBM. Kalau di KMS kan ada KBM ya, kayak gitu. Ibu berat badannya sudah sesuai sama KBM belum Bu ya, kayak gitu. Nah si ibu nggak ngerti nih maksudnya KBM itu apa. Jadi kita bisa ini apa namanya menanyakan grafiknya. Ibu bagaimana berat badannya lah ya. Kalau grafik juga belum tentu tahu kayak gitu ya. Ibu bagaimana dengan berat badannya si bayi bulan ini kayak gitu. Walaupun di puskesmas di posyandu itu kan diterangkan ya sama kadernya, Ibu ini grafiknya turun terus apa kayak gitu. Tapi belum tentu juga si ibunya paham kayak gitu ya dengan grafiknya. Jadi tahunnya tuh naik turun dengan angka yang itu, gitu, angka yang dituliskan. Gitu. Terus ini yang pertama adalah terima apa yang difikirkan dan dirasakan oleh klien. Jadi kan kita tadi empati ya. Jadi apa yang difikirkan, dirasakan oleh klien itu kita terima. Jangan kita belokkan kayak gitu ya. Oh itu salah ibu kayak gitu. Oh ibu harusnya seperti ini kayak gitu. Karena yang pertama-tama tuh jangan mengejudge ya. Karena itu juga bisa berubah sama kenyamanan kayak gitu. Jadi nanti pasti kalau di konsultasi konseling kayak gitu itu pasti yang namanya rasa nyaman itu penting. Jadi karena memang kita kalau nggak nyaman ibunya ya informasi yang kita dapatkan juga nggak banyak kayak gitu, ibunya masih canggung ataupun nggak percaya dengan kita kayak gitu ya. Jadi kita bersifat netral gitu ya, jangan menurunkan kepercayaan diri si kliennya. Nah, ini caranya, misalkan ya, ASI saya encer dan sedikit, jadi saya harus memberikan susu botol. Kita ini nih, oh kok susu botol, kayak gitu ya, oh kok pakai botol, kayak gitu. Oh ini kita ngerasanya ini salah nih, kayak gitu. Tapi kita nggak boleh langsung ngejudge, kayak gitu ya. Ini misalkan ada beberapa respon nih, oh tidak, sih tidak pernah encer dan sedikit hanya kelihatannya saja begitu. Kayak gitu. Oh ini berarti dia nggak setuju nih. Ibunya ngerasa nggak nyaman kalau jawabannya kayak gini. Oh, jadi ini ya nggak mungkin sedikit ya. Apa yang salah dengan saya ya? Makanannya apa nggak cukup ya yang saya konsumsi? Kayak gitu. Apakah saya terlalu stres ya? Jadi nanti ibunya nggak nyaman kayak gitu ya. Ya ASI yang encer dan sedikit bisa menjadi masalah. Wah, ini ibunya juga kliennya ini semakin ini nih merasa bersalah dan semakin berpikir nih apa ya yang salah ya dengan saya sudah makan banyak, sudah minum suplemen, minumnya juga banyak, olahraganya juga terus kayak gitu. Ini apa yang salah ya dengan saya ya? Nah, terus yang ini, jadi ini sebenarnya responnya setuju nih, jadi tapi dia tidak sesuai dengan pikiran ataupun perasaan si klien. Jadi ini sebenarnya dia setuju bahwasanya ini menjadi masalah. Karena di sini kan dia bilangnya ini ya encer dan sedikit ya gitu ya. Nah, terus yang ketiga sama yang keempat ini responnya menerima. Oh begitu, jadi ibu khawatir dengan air susu ibu. Nah, ataupun oh gitu aja nggak masalah kayak gitu responnya kayak gitu ya. Jadi kita harus menerima apa yang difikirkan, yang dirasakan oleh klien kayak gitu.
Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi misalkan ibunya bilang, aduh bagaimana ini si A pilek dan hidungnya mampet total dan tidak bisa menyusu. Biasanya hanya menangis dan bisanya hanya menangis dan saya tidak tahu harus berbuat apa ini. Kayak gitu. Nah, yang ini jangan khawatir bayi ibu baik-baik saja. Ini responnya tidak sesuai dia. Karena dia ibunya itu khawatir kayak gitu ya, karena bayinya pilek, terus dia hidungnya mampet, cuma nangis kayak gitu. Nah, ini dia nggak sesuai nih dengan keadaan si klien. Walaupun terkesan bahwasanya ingin membuat ibunya ini merasa tidak terlalu khawatir kayak gitu, tapi ini dia tidak sesuai karena ibunya akan semakin ibunya akan berpikir bahwasanya ini kalau pilek sampai kayak gini, sampai nangis kayak gini ini beneran nggak apa-apa ya gitu. Jadi ini nggak sesuai ya kayak gitu. Terus respon yang kedua, ibu cemas dan keadaan bayinya ya. Nah, ini kita menerima apa yang dirasakan oleh klien. Si klien ini khawatir nih kayak gitu. Jadi ibunya cemas kayak gitu. Oh, ibu cemas ya dengan keadaan bayinya kayak gitu. Yang ketiga nih sampai bilang jangan menangis, ini tidak serius kok kayak gitu, bayinya kan cepat sembuh kayak gitu. Ini tidak ada empati ya di sini ya kayak gitu karena pasti semua ibu merasa khawatir ya itu dengan keadaan si bayinya, entah dia mungkin nangis walaupun dia sehat gitu ya, nangis terus-terusan gitu, pasti dia khawatir dan keadaan bayinya gitu. Jadi yang paling cocok yang kita ungkapkan ketika si kliennya ini mengatakan seperti ini adalah yang respon yang kedua kayak gitu. Yang selanjutnya mengenali dan memuji apa yang klien lakukan dengan benar. Jadi kita memuji ya gitu ya ketika kliennya ada progres gitu, ketika kliennya ini melakukan hal-hal yang benar kayak gitu. Tapi kita tidak boleh ngejudge, misalkan kliennya melakukan hal salah tuh nggak usah kayak gitu. Ini fungsinya kita memujinya ini supaya si kliennya ini lebih semangat lagi melakukan apa yang dilakukan. Jadi akhirnya dia kliennya bisa konsisten dalam melakukan intervensinya, yaitu dietnya, ataupun memberikan makan pada bayi kalau kasusnya ingin meningkatkan berat badan si bayi, gitu. Jadi ini supaya mendorong kliennya tetap melakukan perilaku itu, jadi tetap konsisten, gitu. Jadi memuji perbuatan yang baik, memuji keuntungan, jadi membangun rasa percaya diri klien, kayak gitu, mendorong klien terus melanjutkan perilaku, jadi perilakunya bisa konsisten ya. Terus hanya membuat klien lebih mudah menerima saran berikutnya. Jadi kan si klien habis dipuji gitu, wah bagus Bu, teruskan kayak gitu kan, merasa wah ini semangat nih, saya pasti bisa nih, wah saya berhasil nih dengan progres ini gitu. Terus ketika si konselor yang berikan saran, ibu sebaiknya ibu melakukan ini supaya nanti lebih cepat progresnya gitu untuk penurunan berat badannya gitu contohnya. Si kliennya ini akan berusaha gitu ya untuk menerima saran ini. Baru nanti kita lihat di konseling selanjutnya. Gitu. Jadi ini contohnya pas waktu ini ya. Jadi ini pas waktu di posyandu kayak gitu. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa bayi bertambah sedikit berat badannya antara usia 1 sampai 2 bulan. Jadi ini sedikit ya. Dan tapi garis pertumbuhannya tidak mengikuti kurva pertumbuhan. Jadi dia menurut KBM-nya kenaikan berat minimalnya pun dia tidak sesuai. Gitu. Dia terlalu lambat. Tapi dia ada kenaikan nih yang 1 sampai 2 ini kayak gitu. Tapi dia nggak terlalu signifikan. Jadi ini beberapa responnya ya. Yang pertama, garis pertumbuhan bayi ibu naiknya terlalu lambat. Ya, gitu. Selanjutnya, saya pikir bayi ibu pertambahan pertumbuhan berat badannya tidak cukup. Ya, gitu. Selanjutnya, bulan lalu berat badan bayi ibu bertambah hanya karena ASI loh. Ya, gitu. Jadi, kira-kira yang cocok responnya yang mana nih? 1, 2, atau 3? Gimana? Yang ketiga. Iya, yang ketiga ya. Jadi kita supaya ini kita setelah memberikan pujian kayak gitu, kita bisa memberikan saran. Oh, ibu ini kemungkinan ya ada beberapa masalah nih.
kayak gitu. Ibunya tidak memberikan ASI secara cukup, tidak sering kayak gitu ya. Kalaupun dia sudah misalkan oh ini 1 sampai 2 bulan ya. Terus misalkan ASI produksi ASINya sedikit gitu. Ataupun ibunya ternyata bekerja kayak gitu. Akhirnya dia memberikan apa namanya sufor nggak masalah ya kayak gitu, tapi memang disesuaikan dengan keadaan si bayi dan juga ibu. Tapi ternyata memberikannya pun juga sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah menguji, kita baru memberikan saran, ibu kalau bisa memberikan ASINya itu sesering mungkin bu ya, kayak gitu. Jadi sehari itu bisa sekitar 8 kalian bu, kayak gitu. Ataupun kalau ibunya bekerja, nanti bisa dipompa bu, bisa disimpan di freezer ataupun di kulkas. Nah, gitu. Jadi kita nggak boleh awalnya tuh langsung oh ini pertumbuhannya lambat bu, ya gitu. Kita kan nggak tahu ya secara psikologinya si ibu kayak gitu. Ini lagi kesusahan menyusui karena baru awal-awal menyusui 1 sampai 2 bulan masih awal-awal gitu ya. Jadi kita nggak tahu kondisinya si ibu gimana, psikologinya gimana, sosialnya bagaimana, kayak gitu. Jadi kalau bisa dipuji dulu kayak gitu. Walaupun misalkan dia turun kayak gitu ya. Jadi nanti misalnya nggak apa-apa, iya bu, nggak apa-apa bu, kayak gitu. Teruskan saja bu pemberian ASINya. Baru nanti kita bisa memberikan saran selebihnya kayak gitu. Selanjutnya memberikan bantuan praktis. Ya, memberikan bantuan praktis di sini ketika misalkan si kliennya ini dia baru masuk nih ke ruangan kayak gitu. Si bayinya menangis kayak gitu. Jadi kita memberikan waktu kepada ibunya untuk menenangkan si bayinya. Mempersilakan ibunya untuk menyusui bayinya. Mempersilakan ibunya untuk istirahat sejenak supaya ketika melakukan sesi konseling itu benar-benar keadaannya tuh kondusif. Jadi bayinya nggak nangis, ibunya itu nggak terkesan terburu-buru sambil menenangkan si bayi, pasti kan berdiri ya, menenangkan si bayi kayak gitu. Jadi kita memberikan bantuan praktisnya tuh seperti itu. Jadi walaupun waktunya 30-60 menit, ya kita mengusahakan nggak terlalu tergesa-gesa. Jadi membuat si klien ini merasa nyaman, kayak gitu ya, pas waktu sesi konseling. Nah, ini contohnya ya, kayak gitu. Jadi bantuan praktisnya, jadi ibu ini berbaring tempat tidur saat setelah melahirkan dia tampak sedih dan tertekan. Tidak, saya belum menyusui, payudara saya kosong dan rasanya terlalu sulit untuk duduk, kayak gitu. Jadi responnya ini bisa sebaiknya ibu memberikan ASI bayinya tuh menyusui sekarang supaya ASINya keluar, kayak gitu. Terus yang kedua, biar saya coba membuat ibu nyaman dulu ya, dan nanti akan saya bawakan minum, kayak gitu. Nah, respon yang paling tepat ini yang mana? Yang mana? Yang nomor 2 ya, gitu ya. Yang 2 ibu. Iya. Kalau yang satu ini sebenarnya ya niatannya baik ya. Jadi kalau dia AMD kayak gitu, IMD kok AMD sih, IMD inisiasi menyusui dini, nah, supaya menyusuinya ini supaya susunya biar cepat keluar kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya keadaan si ibunya bagaimana secara psikologinya. Jadi kita mencoba untuk membuat si ibunya ini nyaman dulu. Bantuan praktisnya tuh seperti itu. Jadi nggak terlalu wah gitu, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah hal yang membuat kliennya tuh nyaman. Yang selanjutnya memberikan informasi yang relevan. Nah, ini penting ya, makanya kompetensi dari konselor itu dia sesuai dengan ilmunya tuh, misalkan dia harus ada STR atau kompetensinya, kalaupun dia RD ya gitu ya, terus dia selalu up to date ilmunya, seminar, pelatihan kayak gitu. Jadi ini memang penting karena setiap masalah yang diceritakan oleh klien ini pasti beragam kayak gitu. Dan sumber yang kita berikannya pun juga harus up to date gitu ya. Jadi yang tadi ini kan kita nggak boleh membuat mengejudge kliennya ini salah ya kayak gitu. Tapi di sini kita perlu untuk meluruskan pemikiran yang keliru dari klien. Misalkan si kliennya ini sebelum konseling, ini sering terjadi ya, sudah searching nih di internet gitu. Kalau misalkan untuk DM itu nggak boleh makan nasi panas kayak gitu. Nanti gulanya itu tinggi
kayak gitu ya, kadar gulanya tinggi pada nasinya, kayak gitu. Nah, kita bisa menjelaskan dengan keilmuan kita. Harusnya yang bisa dikonsumsi itu apa? Nah, yang nasi panasnya itu kira-kira gimana? Bisa dikonsumsi atau enggak? Nah, pemikiran-pemikiran yang salah seperti itu bisa kita luruskan dengan keilmuannya kita, kayak gitu. Dan juga ketika memberikan informasi yang relevan ini harus sesuai dengan kondisi yang sekarang. Akhirnya kita memberikan informasinya pun juga nggak over ya, jadi cuma ini ya 1-2 informasi kayak gitu. Misalkan ketika bayinya menyusui ternyata produksi ASINya sedikit, kayak gitu. Kita cukup memberikan informasi bahwasanya ibu supaya nanti ASINya lebih banyak keluar, ibu bisa sering-sering untuk menyusui, kayak gitu. Kita jangan memberikan informasi terlalu banyak, ibu harus ini bu, harus tetap 6 bulan menyusui, ibu harus gencar-gencarnya mengonsumsi suplemen ini, kayak gitu. Ibu boleh loh untuk ini bed rest aja, ibu kayaknya terlalu banyak stres lah, kayak gitu. Makanya produksinya sedikit. Jadi kita bisa memberikan informasi 1 atau 2. Jadi jangan terlalu berlebihan dan jangan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang. Ibunya ini produksi ASINya sedikit. Jadi terus harus ngapain nih? Kayak gitu. Jadi jangan sampai terlalu banyak informasi. Jadi ibunya nanti, kliennya nanti tuh bingung, kayak gitu ya. Memberikan informasi dengan cara yang positif ya, tidak terdengar seperti kritikan, kayak gitu, kayak ngobrol kayak gitu ya. Ini yang positif kayak gitu. Terus menunggu sampai kita berhasil membangun kepercayaan diri ibu. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga, kayak gitu ya. Karena progres ataupun ya progres lah ya, progres keberhasilan pun kayak gitu, itu juga setiap orang berbeda. Begitupun juga tingkat kepercayaan diri si klien pasti berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh terlalu menekan. Nggak apa-apa kalau memang dia progresnya terlalu lambat kayak gitu ataupun lambat tuh nggak apa-apa, yang penting dia kita sudah memotivasi bahwasanya untuk tetap melakukannya, konsisten terhadap perilaku ini kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, informasi yang relevan ya. Jadi contohnya dia berusia 3 bulan, menyusui eksklusif, kurva pertumbuhannya mengikuti garis, jadi ia tumbuh dengan baik. Nah, beberapa hari ini dia sering menyusu, tiba-tiba ya seperti sangat kelaparan. Saya pikir ASI saya tidak cukup untuk J. Nah, responnya yang pertama, oh Ju tumbuh sehat kok, nggak usah khawatir dengan ASI ibu, paling baik menyusui eksklusif selama 6 bulan, dan setelah itu ibu bisa mulai memberikan makanan pendamping. Yang kedua, dia sedang tumbuh cepat, bayi sehat memang punya masa lapar seperti ini ketika mereka tumbuh cepat. KMSJ menunjukkan kalau dia mendapatkan semua ASI yang dibutuhkan, dia akan normal dalam beberapa hari. Kira-kira yang relevan yang mana responnya? Yang nomor 2 ya, yang responnya yang tepat ya, karena yang nomor pertama ini dia tidak keadaan sekarang. Oh, di sini dia ini menambahkan informasi, setelah itu ibu bisa mulai memberikan makanan pendamping ASI ya, itu tidak relevan. Karena keadaan sekarang itu hanya si J ini dia seringkali menyusui dan ibunya takut kalau tidak cukup. Kayak gitu. Jadi di sini dia memang dia ini sering menyusui karena J sedang tumbuh cepat kayak gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah respon yang nomor 2. Yang selanjutnya menggunakan 1 atau 2 menggunakan bahasa yang sederhana. Bentar ya. Menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi kita nggak tahu nih latar belakang si klien ini seperti apa. Makanya sebisa mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh klien kita. Jadi bahasanya jangan bahasa ilmiah gitu. Walaupun misalkan pendidikannya tinggi, tapi ternyata nggak di kesehatan nih, pasti dia tidak familiar dengan
kata-kata kata-kata kesehatan kayak gitu ya. Jadi ini misalkan bayi ibu harus bisa mencapai duktus ASI besar untuk memperoleh ASI secara efektif. Nah, duktus ini apa kayak gitu. Nah, orang awam itu kan nggak ngerti ya, walaupun pendidikannya tinggi, kalau dia nggak tahu istilah-istilah medis kayak gitu kan nggak tahu kayak gitu. Jadi kita menggunakan pernyataan yang kedua. Bayi ibu bisa lebih mudah mendapatkan ASI bila sebagian besar payudara masuk ke mulut si bayi. Jadi nanti sambil mempraktekkan kayak gitu ya. Jadi kalau ini kan lebih ke konselor ASI ya, kayak gitu. Jadi bagaimana nih cara menyusui yang benar, yang baik itu bagaimana? Tapi di awal memang untuk pertanyaannya kita nggak boleh bilang kalau Ibu menyusuinya sudah secara benar atau belum, kayak gitu ya. Kalau Bapak Ibu di sini juga sudah tahu ya, jadi konselor ASI itu kan ada pelatihannya ya, kayak gitu. Jadi nanti bisa ikut dapat sertifikatnya. Nah, ini juga bisa menjadi konselor menyusui, kayak gitu. Yang selanjutnya memberi 1 atau 2 saran, bukan perintah ya. Jadi ini hampir sama kayak informasi yang relevan tadi. Jadi kita hanya memberikan 1-2 informasi atau saran gitu buat kliennya. Gitu. Kita lihat nanti progresnya gimana dari saran yang kita berikan. Oh, kalau ternyata dia sudah dilakukan, nah kita tambahin lagi kayak gitu sarannya. Jangan terlalu banyak saran atau informasi yang kita berikan. Nah, ini contohnya A menyusu namun ibunya mengira dia tidak cukup ASI. Kurva pertumbuhannya tidak mengikuti garis pertumbuhan berat badannya terlalu lambat. Gitu. Keluhan ibunya, saya menyusui A 2 kali di pagi hari dan 2 kali di sore hari. Gitu. Terus responnya, oh ibu harus menyusui A sekurang-kurangnya 10 kali sehari. Respon kedua, mungkin akan membantu bila ibu menyusui A lebih sering. Gitu. Sebenarnya intinya ini sama ya, gitu. Ini berarti sesering mungkin ya antara respon 1, respon 2. Tapi penyampaiannya ini, bahasanya ini yang berbeda. Gitu. Pasti si klien ini akan nyaman ketika ya, si konselor memberikan respon yang kedua. Oh, mungkin ibu akan kondisinya akan lebih membantu, produksi ASINya akan lebih banyak jika ibu akan menyusunya sesering mungkin kayak gitu. Jadi kalau ini kan kayak kalau kurang dari 10 itu dia nggak bagus. Ibu pasti berpikiran seperti itu, klien pasti berpikiran seperti itu. Jadi sebaiknya menggunakan respon yang kedua kayak gitu. Yang selanjutnya menilai pemahaman. Nah, ini kita bisa menanyakan nih di akhir. Jadi kita sudah memberikan saran, sudah memberikan informasi, gitu. Kita cek nih pemahaman klien terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap intervensi apa nih yang akan dilakukan. Jadi meminta klien nih untuk menjelaskan kembali apa yang telah diketahuinya. Nah, ketika dijelaskan, mungkin ketika si klien menjelaskan, ada poin-poin yang mungkin keliru nih. Nah, kita bisa membenarkan bahwasanya maksudnya dari informasi ini atau intervensi ini begini, Bu. Kayak gitu. Jadi supaya kita bisa tahu ya, si klien ini dia tingkat pemahamannya sampai sejauh mana terhadap informasi yang telah kita berikan. Gitu. Makanya di sini komunikasinya dua arah. Jadi harus ada feedback-nya, gitu ya. Jadi nggak cuma si konselornya aja yang dia berperan gitu pas waktu konseling. Gitu. Yang selanjutnya rencana tindak lanjut. Jadi di sini biasanya juga pas waktu kunjungan ulang ya. Jadi pas waktu konseling kedua. Jadi setelah kita merencanakan intervensi, nah kita tahu progresnya pas suatu kunjungan ulang kayak gitu. Nih rencana tindak lanjutnya gimana nih ketika dia progresnya ternyata dari 1 sampai 5 ternyata masih 2 nih progresnya kayak gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan lagi kayak gitu. Terus kita memberi kesepakatan ini nanti ada konseling lanjutan. Jadi harus ada rencana tindak lanjut. Nah, kita bisa mengetahui perkembangan intervensi kita berikan, perkembangan perilaku dari si kliennya. Nah, selanjutnya ini penugasannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi penugasannya untuk demonstrasi atau simulasi ya.
Jadi ini ada 3 kasus. Yang pertama, ibu pekerja yang produksi ASI-nya sedikit. Terus yang kedua, pekerja obesitas yang susah melakukan aktivitas fisik dan juga menyukai junk food. Yang ketiga, mahasiswa yang melakukan diet ketat karena idolanya mempunyai tubuh yang kurus. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu kasusnya ini. Kayak gitu. Jadi nanti untuk assessment-nya, jadi assessment-nya Bapak Ibu sudah istilahnya ada ininya ya, ada naskahnya gitu ya. Jadi, oh ini ternyata asesmennya dieterinya kurang, ataupun dia fisik klinisnya untuk penyakit ini mungkin ya fisik klinisnya dia tekanan darahnya rendah. Kayak gitu. Jadi sudah ada naskahnya nih dari Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Jadi antara konselor dan juga kliennya sudah tahu nih. Jadi supaya agak lebih gampang gitu melakukan simulasi. Jadi boleh ada naskahnya, kayak gitu ya. Bagaimana cara responnya, terus reflect back-nya bagaimana, body language-nya bagaimana, kayak gitu ya. Terus dia ekspresinya bagaimana, kayak gitu. Dan ini dilakukan secara online. Kayak gitu. Jadi bisa pakai Zoom ataupun Google Meet, kayak gitu ya. Direkam, nanti diupload di YouTube. Jadi beberapa keterampilan yang tadi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa ekspresikan gitu di naskahnya kayak gitu. Bisa menggunakan naskah itu lebih baik kayak gitu, ataupun nggak menggunakan naskah itu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti supaya saya bisa melihat kira-kira keterampilan mana nih yang sudah dimasukkan ketika simulasi. Kayak gitu ya.